Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anak. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran tema 6 subtema 1 pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita dipastikan duduk yang rapi dan kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Kita simak di halaman 39. Hari ini Siti pulang sekolah, dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Siti, Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Ibu, sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Siti, berarti bensin sumber energi mobil, ya Bu. Ibu, benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Siti, bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Ibu, bahan bakar minyak BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Siti, berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu? Ibu, iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Siti, apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Ibu, oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Siti, lama-kelamaan dapat habis ya Bu. Ibu, betul nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya Bu. Ibu, iya nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo, siap-siap turun. Siti, oh iya Bu. Kalian telah membaca percakapan di atas. Sekarang kerjakan tugas-tugas berikut. 1. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Yang kedua, silakan anak-anak diisi. Buat kalimat dengan kata-kata berikut. A. Fosil. B. BBM. C. Mogok. D. Bensin. E. Energi. Ya, supaya mudah, lihat di teks halaman 39 dan 40. Kita simak halaman berikutnya. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM butuh waktu yang lama. Penduduk di dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkan dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Kalau tidak bersama teman, berarti anak-anak dengan ayah bunda di rumah. Tuliskan hasil pada tabel berikut. Nomor 1, cara menghemat energi yang berupa BBM. Nah, silakan ya, cara menghemat energi seperti apa. Diisi nomor 1 sampai nomor 5 ya. Bagaimana energi BBM itu
digunakan oleh keperluan manusia. Nah, supaya hemat, bagaimana caranya ya? Simak halaman 43. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, "Pukul berapakah sekarang?" Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11.00 atau 11 ya. Lihat jarumnya atau jam dindingnya, lihat dulu. Di situ ada jarum pendek itu hitungan jam, jarum panjang itu hitungan menit. Jarum pendek terletak pada angka 11, jarum panjang terletak pada angka 12. Pukul 11. 15 menit kemudian Siti makan siang, berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Lihat gambar berikut. Jarum jam pendek melewati angka 11, jarum jam panjang berada di angka 3. Jadi pukul 11.15. Jadi patokannya hitungan menit dari angka 12 ke angka 1 itu adalah 5 menit ya. Kalau ke angka 2 10, ke angka 3 15 menit dan seterusnya. Atau bisa dikali ya, 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10. Kalau ke angka 3 berarti tinggal dikali 3 kali 5 saja, itu hitungan menit. Nanti anak-anak akan bisa berapa jumlah menitnya ya. Kita simak di halaman berikutnya. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12 atau di tengah-tengah. Jarum panjang terletak pada angka 6. Pukul 11.30. Nah, kalau jarum panjang ke angka 6 berarti itu setengahnya. Setengah keliling ya, setengah lingkaran dari jarum jam ini itu 30 menit. Ya, ingat patokannya 1 jam itu adalah 60 menit. Kita simak di bawahnya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Nah, pukul 7. Nah, kalau pukul 7 pas, maka jarum pendeknya ke angka berapa, sayang? Ya, ke angka 7. Jarum panjangnya ke angka 12. Itu menunjukkan pas ya. Silakan dibimbing sama ayah bunda di rumah ya. Berikutnya simak halaman 45. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13 atau 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut pukul 01.00 atau pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14.00 sama dengan pukul 02.00 siang. Lihat gambar berikut ini. Gambar di samping menunjukkan pukul 13.00, jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13.00 sama dengan pukul 01.00 siang. Jadi anak-anak, kalau siang setelah melebihi angka 12 itu adalah pukul 13. Berhubung di Indonesia itu sudah kebiasaan pukul 1 siang sama dengan disamakan dengan pukul pagi ya, dini pagi yaitu malam ya. Nah, sebetulnya dalam hitungan jam 1 siang itu adalah jam 13 gitu ya sayang ya. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Gambar di samping menunjukkan pukul 14. Nah, pukul 14 ini jarum pendeknya ke angka 2. Jarum pendeknya ya, jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 05 atau 05.00, lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melaksanakan persiapan berangkat ke sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 06.00 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul
06.00 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 07.00. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, silakan halaman 47-nya dikerjakan. Caranya sama seperti yang telah kita bahas barusan. Alhamdulillah, syukurillah, pembelajaran tema 6 subtema 1 pembelajaran kelima sudah selesai. Kesimpulan pada pembelajaran barusan adalah 1. Kita dapat mengetahui bermacam-macam hitungan jam ya dalam bentuk soal cerita. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi kegunaan BBM dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pembelajaran di Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan. Ditutup dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.